Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimin dengan NIM 21021011 9. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok yang berjudul birokrasi. Baiklah, langsung saja ke materinya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian birokrasi. Birokrasi adalah sistem administrasi yang kompleks yang digunakan oleh pemerintah dan organisasi untuk mengatur kegiatan mereka. Sistem birokrasi didasarkan pada aturan, prosedur, mengatur tugas, tanggungjawab, dan wewenang setiap individu dalam organisasi. Selanjutnya itu ada karakteristik birokrasi. Perlu kita ketahui, pemahaman birokrasi memiliki keterkaitan dengan organisasi yang rasional, dibentuk secara formal sesuai dengan ciri-ciri yang secara spesifik. Memiliki acuan atau model yang harus dipenuhi. Birokrasi memiliki formalisasi terhadap aturan-aturan yang berlaku dan struktur birokrasi. Proses yang dijalankan dalam birokrasi adalah suatu cara untuk mencapai tipe birokrasi yang ideal. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip birokrasi. Menurut Sondang, jika terdapat suatu perubahan dalam ideal pada birokrasi, maka akan semakin baik penyelenggaraan fungsi, tingkat efisien, efektivitas, dan produktivitas yang semakin baik. Demokrasi pemerintah harus dapat berusaha lebih baik dalam penyelenggaraan pada semua organisasi. Ada beberapa prinsip-prinsip birokrasi. Yang pertama itu ada prinsip organisasi. Prinsip tersebut menjelaskan bahawa birokrasi berbagai perubahan di bidang kelembagaan harus diterapkan prinsip organisasi yang baik dan dapat diimplementasikan dan dipahami dengan baik. Yang kedua itu ada prinsip kejelasan misi, yang di mana birokrasi memiliki misi yang diambil dari tujuan nasional di berbagai aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Birokrasi memiliki serangkaian tugas yang harus diutamakan dan dilaksanakan yang sifatnya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Yang ketiga itu ada prinsip kejelasan fungsi, yang di mana prinsip tersebut ada sebagai suatu perubahan, yang mana prinsip kejelasan fungsi merupakan rincian dari misi yang harus diemban pada birokrasi. Prinsip ini juga tidak hanya terbatas pada suatu rumusan tertentu, tetapi juga menjadi tanggungjawab bagi secara fungsional pada setiap instansi. Materi selanjutnya itu reformasi birokrasi. Perlu kita ketahui, reformasi birokrasi merupakan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan serta merupakan pertaruhan besar bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan saat ini dan ke depan. Materi terakhir itu ada kasus banyaknya korupsi di kalangan birokrat. Korupsi adalah perubahan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas hak orang lain. Perbuatan seseorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan dirinya sendiri. Adapun kesimpulan dari materi saya yaitu dari asal kata ini, birokrasi merupakan suatu organisasi formal pada bidang kerja yang ada pada suatu instansi atau kantor. Karena itu, birokrasi dapat dipahami sebagai tipe organisasi yang melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan yang bersifat administratif
yang melibatkan banyak orang dalam hal koordinasi secara sistematis atau dengan yang lainnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.